Siapa yang melakukan pekerjaan pelayanan? Jemaat. Jemaat melakukan pekerjaan pelayanan supaya apa? Terjadi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tugas 5 jawatan, tugas kepala gembala sidang, tugas guru-guru sekolah Alkitab adalah memperlengkapi siapa? Jemaat. Memperlengkapi orang-orang kudus supaya orang-orang kudus bisa melakukan semua jenis pelayanan. Supaya orang kudus bisa melakukan semua pelayanan. Karena ketika mereka melakukan semua pelayanan, maka mereka dapat bertumbuh untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini sangat prinsip di sini untuk pertumbuhan gereja. Boleh dong kasih contoh. Pak, namanya siapa Pak? Pak Steven. Mari Pak Steven, maju ke depan. Ini ada 2 gembala sidang, 2 perintis gereja, 2 church planter. 1 gembala A namanya lah, gembala A, pendeta A. Dan Brur, boleh minta tolong Brur, maju ke depan. Yang satu namanya siapa Pak? Ya, Hindi. Oke. Kira-kira mana lebih tua nih? Pak Steven atau Pak Hindi? Pak Steven aja lah, karena pakai kacamata. Pak Hindi nggak pakai kacamata. Nah, ini gembala A, ini gembala B. Gembala A, dia melakukan Efesus 4 ayat 11-12. Tugasnya adalah memperlengkapi jemaat, supaya jemaat melakukan tugas pelayanan. Gembala B, wah ini luar biasa. Dia melayani Tuhan, dia rajin melayani Tuhan, tapi kurang memperhatikan Efesus 4 ayat 12. Nah, kita akan lihat perbedaannya. Tahun pertama, gembala A dan gembala B sama-sama pergi menjangkau jiwa dan membawa 1 jiwa buat Tuhan. Tolong Pak, cari 1 jiwa, tarik bawa ke depan. Ambil 1 jiwa. Oke, silakan. Yang ditarik ke depan, maju ke depan. Oke. Nah, ini gembala A melakukan Efesus 4 ayat 11-12. Tahun kedua, gembala A dan gembala B sama-sama pergi melayani lagi. Tetapi perbedaannya begini. Gembala A melayani bersama jemaatnya, dia memperlengkapi jemaatnya, sehingga waktu pelayanan jemaatnya juga pergi melayani. Sehingga 2 orang ini sama-sama pergi ambil jiwa, memenangkan jiwa. Silakan bawa jiwa ke depan, 1 orang 1. Iya. Jadi ini tahun kedua. Silakan yang ditarik, silakan. Oke, tahun kedua ya. Tahun kedua, gembala B, wah rajin sekali melayani. Dia rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, mempersiapkan pengkhotbah luar biasa. Tapi karena kurang memperhatikan Efesus 4 ayat 12, beliau ini pergi cari jiwa sendiri. Oke, tahun kedua bawa jiwa, puji Tuhan. Dan dibawa masuk ke gerejanya. Gerejanya bertumbuh karena ada jiwa baru tiap tahun. Haleluya. Dan digembalakan dengan baik, puji Tuhan. Tetapi kurang melakukan Efesus 4 ayat 12. Sebaliknya gembala A, sekarang tahun keberapa? Tahun ketiga. Tahun ketiga, karena seluruh jemaat diperlengkapi. Jadi yang pertama kan ibu yang dibawa nih. Ibu tadi narik siapa? Dapat jiwa siapa? Nah, kemudian Pak Gembala memperlengkapi ibu nama siapa? Ibu Adel. Kemudian ibu nama siapa? Ibu Nelly. Ibu Adel diperlengkapi oleh Bapak Gembala Sidang, dan Ibu Adel memperlengkapi Ibu Nelly. Jadi berturutan ini. Sehingga pada tahun ketiga semua mereka pergi cari jiwa. Tolong. Pergi cari jiwa, menginjil dan cari jiwa. Bawa ke depan. Masing-masing mesti bawa jiwa ke depan. Haleluya. Bawa jiwa ke gereja. Puji Tuhan. Datang pada Tuhan Yesus. Ya, yang ditarik tolong maju ke depan. Iya. Oke. Masing-masing sudah dapat ya?
Oh begitu. Nanti saya bicara tentang Eva. Oke, ini tahun keberapa? Tahun ketiga. Nah, sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga, wah ini gembala lebih luar biasa. Wah, puasa terus. Tiap minggu pasti puasa. Tetapi, dia cuma melakukan pelayanannya sendiri. Pak, cari jiwa, Pak. Haleluya. Semangat menginjil. Luar biasa dia menginjil. Gereja bertumbuh sih. Tetapi, ya itu karena cuma melayani sendiri. Ini sudah tahun keberapa? Ketiga. Sekarang tahun keempat. Tahun keempat. Wah, luar biasa. Ini gembala A. Kadang-kadang sekarang sudah nggak khotbah. Kenapa? Karena jemaatnya sudah bisa khotbah. Jemaatnya sudah bisa melayani. Dan ketika mereka pergi menginjil, mereka melayani semuanya. Sekarang pergi pelayanan lagi, bawa jiwa lagi pada Tuhan. Oke. Tarik jiwa. Ini harus. Semua yang ditarik maju ke depan ya. Saudara, soalnya nanti tahun depan, 2 tahun depan hanya akan ingat ilustrasi ini soalnya. Silakan. Semua ditarik. Semua tarik jiwa, bawa jiwa satu untuk Tuhan. Haleluya. Oke. Ini tahun keempat, kita lihat. Tahun keempat, agak cepat sedikit supaya ini. Tahun keempat, oh ini gembala B luar biasa. Gembala B luar biasa. Beliau ini rajinnya betul-betul. Khotbahnya bisa 1 jam, 2 jam kalau mau ini. Tapi kemudian dia pelayanan sendiri. Pak, cari jiwa, Pak. Bawa satu buat Tuhan. Haleluya. Tahun keempat. Dan beliau setia sekali. Dan lagu yang paling dia suka adalah setia, setialah, setia sampai mati. Benar-benar setia. Tapi nggak lakukan Efesus 4 ayat 12. Tidak memperlengkapi jemaatnya untuk melayani. Sekarang tahun kelima. Tahun kelima gembala A luar biasa. Beliau ini tidak populer sebenarnya. Karena mungkin khotbahnya ada jemaat yang bisa khotbah lebih bagus dari beliau. Tapi ini jago memperlengkapi jemaatnya. Sekarang tahun kelima, semua anggota jemaatnya sudah diperlengkapi untuk melayani, sudah tahu melayani, dan semua tahu cari jiwa, semua. Tolong sekarang cari jiwa lagi, bawa jiwa semuanya. Gak apa-apa. Ayo tahun kelima semua, cepat, agak cepat Bapak, agak cepat. Agak cepat, tarik. Jemaat bule juga ditarik ke depan gak apa-apa. Tolong cepat, agak cepat. Ini menarik, ilustrasi ini menarik. Tolong. Di bagian sini Bapak Ibu yang belum dapat jiwa di bagian kanan saya. Oke. Sekarang tahun kelima kan? Wah, ini gembala B. Dia bilang begini ke jemaatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus tetap setia, tekun di dalam Tuhan. Kita tidak boleh melihat, membandingkan diri dengan gereja lain, walaupun mereka gereja besar, tetapi kita yang penting setia di dalam Tuhan. Dan Bapak Gembala rajin cari jiwa. Pak, cari jiwa Pak, bawa 1 jiwa pada Tuhan. Haleluya. Udah tahun keberapa? Tahun kelima. Sekarang tahun kelima bagi jemaat A, Bapak Gembala A. Pak, semua nanti di sana ya. Dan biasanya kalau sudah begini, ini menarik sekali. Kalau sudah lihat begini sudah hampir habis. Karena harus cari, udah terbiasa kan cari jiwa nih. Nah nanti kita akan lihat mereka mau cari jiwa di mana ini kalau udah hampir habis ini, yang belum bertobat, yang belum kenal Tuhan itu. Nah sekarang semua Bapak Ibu jangan kembali ke sini kalau belum dapat 1 jiwa. Jadi entah mau cari dari mana, pokoknya bawa 1 jiwa. Oke? Sekarang semua pergi dan cari, bawa 1 jiwa ke depan. Bagian-bagian kanan saya ini, ke kanan masih banyak yang kosong. Nah, ke kanan. Harus ke kanan, ke kanan, Ibu-ibu, ke kanan. Semua harus dapat 1 jiwa loh. Kalau belum cari sampai dapat. Ini tahun ke berapa? Tahun ke-6. Haleluya. Biasanya kalau di gereja lain, itu tuh.
Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya. Mana gereja yang melakukan Efesus 4 ayat 12? Gereja A atau gereja B? Ini gereja A kan? Ini gereja A, ini gereja B. Gereja mana yang melakukan Efesus 4 ayat 12? Gereja A. Mana yang bertumbuh? Gereja A. Kenapa mereka bertumbuh? Karena memperlengkapi semua jemaatnya untuk melayani, untuk bisa melayani dalam segala hal. Nah, saudara mau menjadi bagian dari gereja mana? Gereja A atau gereja B? Mari juga katanya. Haleluya. Saudara mau memperlengkapi anggota jemaat untuk melayani, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk lagi. Ini kelihatannya hanya simulasi. Tetapi ini yang Tuhan inginkan untuk gereja, jemaat Tuhan, semuanya diperlengkapi untuk melayani. Amin. Semua diperlengkapi untuk melayani. Kenapa? Karena itu orangnya Tuhan kok. Coba lihat Lukas 9 ayat 1 dan Lukas 10 ayat 1. Ngomong-ngomong ini kan udah jam 9 nih. Saudara mau sampai jam berapa? Setengah 10 boleh? Atau berapa menit lagi? 10 menit, 15 menit, gampang diatur. 10 menit lagi atau 15 menit lagi? Atau 20 menit? Kalau sudah di Gorontalo itu jam gampang rusak. Lihat Lukas 9 ayat 1 dan Lukas 10 ayat 1. Apa bedanya Lukas 9 ayat 1 dan Lukas 10 ayat 1? Dalam hal jumlah murid. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Berapa murid? 12 murid. Lukas 10 ayat 1. Berapa murid? Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kesamaannya apa? Lukas 9 ayat 1 dan Lukas 10 ayat 1. Dua-duanya diperlengkapi dan diutus. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ditunjuk, kemudian diutus. Saya guru sekolah Alkitab, dosen di STT juga. Kalau saya pakai cara pandang saya sebagai guru sekolah Alkitab, sebagai dosen, maka saya akan agak ubah sedikit nih Lukas 10 ayat 1. Waktu saya menunjuk 70 murid, maka langkah sebelum mengutus biasanya apa dulu? Sekolah Alkitab dulu kan? Sekolah Alkitab berapa lama? Minimal kelas 1 lah di Beji atau di mana di Tentena begitu, atau mana yang terdekat sini? Di Surabaya. Training lah gitu, supaya diperlengkapi. Diperlengkapinya di mana? Di sekolah. Cara Tuhan Yesus memperlengkapi, kalau kita baca Lukas 10, itu ayat 2 dan seterusnya, itulah Tuhan memperlengkapi. Tuhan memberikan instruksi apa yang harus dilakukan, tetapi kemudian sesegera mungkin